slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini kita akan membahas cara membuat case receipt jurnal untuk kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 1. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita akan mencatat dokumen-dokumen transaksi yang berkaitan dengan case receipt jurnal. Untuk dokumen transaksi yang berkaitan dengan case receipt jurnal, kita lihat yaitu dokumen transaksinya merupakan bukti kas masuk. Untuk transaksi yang pertama, dokumen transaksi bukti kas masuk ada di dokumen transaksi tanggal 6 Desember. Jadi dokumen transaksi yang pertama untuk case receipt jurnal ada di tanggal 6 Desember. Di sini dokumen transaksi nomor 5 dengan nomor bukti 01 BKM diterima dari toko Artik, yaitu merupakan pelunasan piutang tanggal 29 November dengan termin 2/10 N/30. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam case receipt jurnal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 6, evidence number kita isi 01 BKM, dan deskripsi kita isi toko Artik. Kita lihat dokumen transaksi atas pelunasan tanggal 29 November. Kita lihat piutang di tanggal 29 November, jumlah piutang untuk toko Artik yaitu ada sebesar Rp183.150.000. Jadi ada Rp183.150.000 ini untuk account receivable-nya. Jadi kita masukkan angkanya untuk account receivable. Lalu kita lihat kembali transaksinya untuk bukti kas masuknya, yaitu di sini ada termin pembayaran 2/10 N/30. Jadi ada potongan sebesar 2%. Ini masih masuk periode potongan karena dibayarnya di tanggal 6, transaksinya tanggal 29. Karena masih masuk sebagai periode potongan, maka kita akan memperhitungkan jumlah dari sales diskonnya. Yaitu di sini cash in bank-nya ada sebesar Rp179.487.000. Maka kita masukkan untuk cash in bank-nya. Dan untuk jumlah potongannya yaitu sebesar 1% dari Rp183.150.000. Kita coba hitung dengan menggunakan kalkulator. Kita hitung Rp183.150.000 dikali potongannya sebesar 2%. Maka didapatlah Rp3.663.000. Angka inilah yang masuk sebagai sales diskon atau potongan penjualan. Jadi nama akunnya sales diskon dengan jumlahnya Rp3.663.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yang berkaitan dengan case receipt jurnal, yaitu kita cari untuk bukti kas masuk ada di tanggal 15 Desember. Jadi ada di tanggal 15 Desember dokumen nomor 13 dengan nomor bukti 02 BKM diterima dari toko Frostora, yaitu pelunasan piutang atas penjualan tanggal 7 Desember dikurangi retur dan termin 2/10 N/30. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam case receipt jurnal. Tanggal transaksi kita isikan tanggal 15,
evidence number yaitu 02 BKM. Lalu deskripsi kita isi toko Frostora, jurnalnya untuk cash in bank yaitu sesuai dengan di soal 86.321.340 rupiah. Di sini ada pelunasan tanggal 7 dan ada retur setelahnya. Kita lihat transaksi di tanggal 7. Di tanggal 7 Desember ada penjualan sebesar 92.876.000. Jumlah piutangnya kita coba hitung dengan menggunakan kalkulator. 92.876.000 dikurangi dengan returnya, yaitu retur ada di tanggal 8 Desember untuk toko Frostora sebesar 4 juta. Jadi ada returnya yaitu 4.793.000 rupiah. Jadi jumlah piutangnya sisanya 88.083.000 rupiah. Ini kita masukkan ke dalam account receivable. Lalu masih masuk ke dalam periode potongan di dokumen transaksi. Kita balik lagi ke dokumen transaksi tanggal 15, yaitu masih masuk periode potongan sebesar 2%. Maka kita coba hitung kalkulator. 88.083.000 dikalikan dengan 2%. Maka didapatlah 1.761.660 rupiah. Ini yang masuk ke dalam sales diskon. 1.761.660 rupiah. Kita ambil 1%-nya dari account receivable yang menjadi sisanya setelah dikurangi retur. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk tanggal 21 Desember. Jadi untuk cash receipt jurnal berikutnya ada di tanggal 21 Desember. Kita cari. Nah, di sini di tanggal 21 Desember ada di dokumen nomor 17. Ada bukti kas masuk diterima dari toko Qualify yaitu sebesar 159.840.000 rupiah. Di sini pelunasan piutang yaitu tanggal 30 November. Termin pembayaran 2/10 N/30. Belum melewati batas pembayaran tetapi tidak mendapatkan potongan kembali. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita catat, nomor evidence kita isi, tanggal transaksi tanggal 21, lalu deskripsi kita isikan toko Qualify. Jurnalnya yaitu di debit 159.840.000 rupiah untuk cash in bank dan account receivable 159.840.000 rupiah. Kita cek kembali atas penjualan tanggal 30 November, yaitu jumlah piutang untuk toko Qualify. Kita lihat di daftar saldo piutang untuk toko Qualify ada sebesar 159.840.000 rupiah. Jadi ini sudah sesuai, sudah lunas. Kita lihat kembali yang berkaitan dengan cash receipt jurnal berikutnya. Kita cari untuk bukti kas masuk berikutnya ada di tanggal 26 Desember. Jadi ada di tanggal 26 Desember yaitu merupakan nota kontan. Nota kontan di sini merupakan penjualan tunai tanggal 26 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 01 NTK. Dijual secara tunai yaitu kulkas E537 dan kulkas E821, totalnya sebesar Rp4.793.000.
Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 26 dengan evidence number 01 NTK sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita isi penjualan tunai. Jurnalnya cash in bank di debit Rp4.793.000 sesuai dengan totalnya. Lalu yang di sebelah kredit kita jurnal yaitu sales of merchandise sebesar Rp4.793.000. Jadi sama ya, cash in bank di debit dan sales of merchandise di sebelah kredit. Lalu ada jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu jurnalnya cost of goods sold di debit. Jadi cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card. Jadi angkanya kita ambil dari inventory card di tanggal 26 Desember. Kita lihat di inventory card. Di tanggal 26 Desember ada penjualan tunai. Ada penjualan tunai sebesar Rp1.940.000 untuk K01 atau kulkas tipe 1. Dan penjualan tunai untuk tipe K02 ada sebesar Rp2.417.000. Kita jumlahkan yaitu kita coba hitung Rp2.417.000 ditambahkan dengan Rp1.940.000. Maka hasilnya Rp4.357.000. Inilah yang kita jurnal di cash receipt journal yang kedua. Rp4.357.000 di sebelah debit untuk cost of goods sold, lalu yang di sebelah kreditnya merchandise inventory. Kita lanjut transaksi berikutnya. Untuk cash receipt journal ada di tanggal 28 Desember tahun 2025 ada bukti kas masuk diterima dari toko Sejuk Abadi sebesar Rp107.625.600 atas pelunasan piutang tanggal 22 November termin 2/10 N/30 dan denda 1%. Jadi dari termin ini bisa kita lihat transaksinya tanggal 22, dibayarnya tanggal 28, jadi ada denda sebesar 1%. Maka dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt journal. Evidence number kita isi tanggal 28, lalu deskripsi kita isi toko Sejuk Abadi. Jurnalnya cash in bank di debit Rp107.625.600, lalu untuk piutangnya kita lihat di daftar piutang untuk toko Sejuk Abadi. Kita lihat di daftar saldo piutang untuk toko Sejuk Abadi ada sebesar Rp106.560. Ada sebesar Rp106.560.000. Maka inilah yang masuk ke dalam account receivable. Lalu ada dendanya sebesar 1%. Kita lihat kembali soalnya untuk tanggal 28. Yaitu dendanya 1% dari jumlah piutang. Kita hitung Rp106.560.000 dikalikan 1%. Maka didapatlah Rp1.065.600 untuk dendanya atau late fees collected. Kita catat di kolom sebelah kredit, kolom others dengan nama late fees collected. Nomor akun kita ambil dari daftar akun, yaitu sebesar perhitungan kita Rp1.065.600. Selesai yang tanggal 28, kita lanjut berikutnya untuk
cash receipt jurnal ada bukti kas masuk terakhir di dokumen transaksi nomor 25. Tanggal 30 Desember tahun 2025 ada bukti kas masuk diterima dari toko Frostora sebesar Rp138.750.000. Jadi ini pas atas pelunasan faktur untuk tanggal 30 November. Jadi jumlah piutangnya sesuai dengan tanggalnya, bayarnya tidak dikenakan denda. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt jurnal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 30, evidence number kita isi 05 BKM sesuai dengan di soal. Lalu deskripsi kita inputkan toko Frostora. Lalu jurnalnya cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Ini sudah jadi sudah masuk semua transaksinya ke dalam cash receipt jurnal. Untuk berikutnya kita jumlahkan seluruhnya masing-masing kolomnya, yang di debit dengan yang di kredit. Dimulai dari cash in bank, lalu kolom others dan account receivable serta kolom others yang ada di sebelah kredit. Jadi itulah tadi cara membuat cash receipt jurnal untuk kasus UDS Prima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.